Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengiring pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 91 sampai bab 100. Sekarang setelah Dawn aman dan sehat, Lacey melanjutkan untuk menandatangani kontrak dengan keluarga Schneider. Setelah penandatanganan kontrak, dia pulang untuk memeriksa Dawn. Ketika dia sampai di rumah, semua orang sedang menonton TV. Lacey sangat ingin mengetahui apa yang terjadi. Dawny, bagaimana kamu bisa kabur dari keluarga Hamilton? Dawn menunjuk ke televisi dan menjawab, tonton berita di TV. Berita. Lacey menatap televisi dengan ragu. Hari ini, keluarga Hamilton dari O'Hare City dicurigai mencuri senjata. Harta benda mereka telah disita. Dan setiap pihak yang terlibat akan dikirim ke pengadilan militer dan akan dihukum sesuai dengan hukum. Kolonel Lone Wolf secara pribadi memimpin tim. Para koruptor akan diadili. Lacey menutup mulutnya dengan heran. Apakah Anda mengatakan bahwa seluruh keluarga Hamilton telah dilenyapkan? Setelah beberapa saat, dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Dia kemudian menyadari bahwa semuanya tidak bertambah. Dia berkata dengan nada ingin tahu. Aneh. Keluarga Hamilton berkecimpung dalam bisnis real estate. Mereka tidak ada batasan dengan senjata, apalagi mencurinya. Kecuali kalau mereka tidak benar. Lebih jauh lagi, semua pencurian senjata terjadi pada waktu yang aneh. Aku khawatir ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat. Daniel mengungkapkan pendapatnya. Saya pribadi berpikir bahwa keluarga Schneider membalas dendam terhadap keluarga Hamilton. Lacey mengerutkan kening. Rencana balas dendam oleh keluarga Schneider. Kurasa tidak, itu hanya usulan tawaran yang menghina. Mengapa keluarga Schneider menyampaikan sesuatu di luar proporsi? Selain itu, apakah keluarga Schneider begitu kuat untuk melibatkan Kolonel Lone Wolf dalam masalah ini? Daniel berkata, ada rumor, keluarga Schneider dari O'Hare City hanyalah boneka dari Great Marshal. Dengan mempermalukan keluarga Schneider, Jackson juga mempermalukan Marsekal Agung. Ini adalah fakta yang terkenal bahwa Marsekal Agung tidak akan dipermalukan. Juga, Lone Wolf adalah bawahan dari Great Marshal. Sangat mungkin bahwa Lone Wolf dikirim olehnya. Lacey tenggelam dalam pikirannya saat dia membuat ringkasan. Yah, kurasa Marsekal Agung benar-benar picik kalau begitu. Batuk, batuk, Zeke dan Dawn terbatuk secara bersamaan. Lacey memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Mereka dengan cepat mengambil keputusan. Tidak, tidak ada. Dawn memberi Zeke senyum konyol saat dia merasakan superioritas setelah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Tiba-tiba, ponsel Zeke berdering. Dia melirik ke nomor telepon. Tampak serius. Telepon itu dari kolonel. Dia memberitahu semua orang bahwa dia perlu mengangkat telepon dan turun. Ketika sampai di mobil, dia menjawab telepon dan menyapa. Halo, kolonel. Zeke memiliki status yang setara dengan kolonel. Jadi dia tidak perlu berbicara di dekatnya secara formal. Sebuah suara tegas datang dari sisi telepon lain. Zeke, apa yang telah kamu lakukan di kota O'Hare cukup terkenal, bukan begitu? Zeke menjawab, saya tidak berpikir saya menjadi terkenal, terutama karena mereka hanya keluarga kelas 2. Kolonel berkata, bukan itu maksudku. Maksudku adalah setelah kejadian itu, semua musuh kita sekarang tahu bahwa kamu sekarang berada di kota O'Hare. Selain itu, upacara sebelumnya juga diadakan di kota O'Hare. Musuh kami akan mengira bahwa Anda tinggal di kota O'Hare dan bahwa Anda tidak akan kembali ke perbatasan dalam waktu dekat. Musuh kita mengincar kita, dan dapat menyerang perbatasan kita kapan saja. Yang terbaik adalah jika kamu bisa kembali ke perbatasan sebelum terlambat. Zeke tampak bermasalah saat dia berbicara. Maaf, kolonel, saya berada di tengah-tengah sesuatu di kota O'Hare. Kolonel itu tertawa. Saya mendengarnya. Dan saya tahu Anda tidak akan mau kembali. Bagaimana dengan ini? Anda dapat bergabung dengan forum asosiasi TCM yang akan datang.
Kalau begitu aku akan membocorkan berita untuk memberitahu semua orang bahwa kamu benar-benar menghadiri forum di kota Oheart, bukannya tinggal di sana. Akhirnya, kamu akan kembali ke perbatasan setelah forum selesai. Dan musuh kita tidak akan berani menyerang perbatasan kita lebih lama lagi. Zeke menyarankan sebelum dia mengangguk. Baiklah kalau begitu. Kolonel melanjutkan. Karena Anda setuju dengan gagasan itu, maka saya akan melanjutkan. Keesokan harinya, sebagian berita tak terduga menjadi berita utama di kota Oheart. Grid Marshal akan bergabung dengan forum asosiasi TCM mendatang sebagai Dewa Jarum. Dengan kata lain, Grid Marshal akan datang ke Oheart City, dan setiap orang dapat memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Semua orang senang dengan berita itu, terutama praktisi TCM. Tidak hanya mereka dapat bergabung dengan forum asosiasi TCM, tetapi mereka juga memiliki kesempatan untuk mendekati Marsekal Agung, Dewa Jarum. Tiba-tiba, harga tiket TCM, forum asosiasi telah meroket. Harga membuatnya hampir mustahil untuk didapatkan. Daniel adalah seorang praktisi senior TCM, dan dia mengetahui berita itu secara langsung. Dia memiliki perasaan campur aduk tentang berita itu. Dia senang bahwa Marsekal Agung dapat bergabung dengan forum asosiasi TCM, karena ini adalah kesempatan besar untuk meningkatkan kesadaran akan pengobatan Tiongkok juga. Namun, dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan forum TCM. Oleh karena itu dia tidak bisa berada di sana untuk menyaksikan keterampilan medis Dewa Jarum yang luar biasa. Dia tampak murung saat sedang sarapan. Zeke bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, apa yang terjadi? Ayah terlihat tidak senang. Daniel menjawab. Itu bukan masalah besar. Saya hanya merasa sedih karena saya tidak bisa bergabung dengan forum asosiasi TCM. Zeke mengeluarkan 2 kartu undangan dan memberikannya kepada Daniel. Ayah, aku punya 2 kartu undangan di sini. Kamu bisa memilikinya. Semua orang di keluarga Hinton tercengang dan menatap Zeke dengan heran. Semua orang tahu betapa sulitnya mendapatkan kartu undangan. Dari mana Zeke mendapatkannya? Selanjutnya, dia telah mengambil 2 kartu undangan itu seolah-olah dia mengambil $2 dari sakunya dengan santai. Daniel menerima kartu undangan dengan tangan gemetar dan melihat lebih dekat. Sesaat kemudian, wajahnya memerah karena kegembiraan. Ini nyata. Aku tidak percaya itu nyata. Zeke, dari mana kamu mendapatkan kartu undangan itu? Oh, apakah kalian semua masih ingat Susan Raynor? Dia putri bos Grand Millennium Hotel. Terakhir kali, kami menyembuhkan gangguan otak ayahnya. Oleh karena itu, dia memberi saya 2 kartu undangan sebagai hadiah. Oh begitu. Daniel tampak seperti dia tiba-tiba menyadarinya. Meskipun kami memiliki tiket, saya khawatir saya masih tidak bisa pergi. Kenapa begitu? Zeke bertanya. Daniel menjawab. Forum Asosiasi TCM menetapkan bahwa setiap organisasi hanya dapat mengirim 2 perwakilan. Tidak ada kursi tersisa untuk rumah sakit Heartland. Kecuali saya berhenti dari pekerjaan saya di rumah sakit Heartland, dan membangun klinik saya sendiri. Hanya dengan begitu saya dapat bergabung dengan forum sebagai individu. Zeke berkata dengan santai. Kalau begitu kamu harus berhenti dari pekerjaanmu dan membangun klinikmu sendiri. Daniel memandang Hannah dengan hati-hati. Bagaimana habitatnya? Hannah selalu tidak setuju dengan Daniel berhenti dari pekerjaannya dan tegas tentang hal itu. Daniel tidak berharap banyak untuk ini. Hannah memandang Zeke dengan ragu-ragu dan berkata, karena Zeke setuju denganmu, kamu bisa mencobanya. Daniel menjadi bersemangat dan bersemangat. Hebat. Saya akhirnya bisa keluar semua dan mencapai impian seumur hidup saya. Zeke, kamu benar-benar bintang yang beruntung. Ayo, makanlah. Nafsu makan Daniel baik. Dia makan lebih banyak dari biasanya. Melihat Daniel menaruh makanan dengan penuh semangat di tempat Zeke, Lesi mengingat dan memutar matanya. Tidak lagi. Beraninya dia bersaing untuk mendapatkan perhatian orang tuaku lagi. Meskipun demikian, dia berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan. Bagaimanapun, dia membuat impian ayahnya menjadi kenyataan. Setelah makan malam, Daniel meletakkan peralatan makannya dan berkata, saya akan mengajukan permohonan pengunduran diri di rumah sakit sekarang. Zeke, kenapa kau tidak menungguku di rumah? Saat aku pulang, kita bisa pergi dan melihat lokasi yang tepat untuk klinik baru. Dan juga mencari tahu apa lagi yang harus kita lakukan.
Zeke dengan senang hati menyetujuinya. Tentu saja, tidak masalah. Daniel kemudian pergi dengan santai. Setelah Lacey selesai makan malam, dia mengelap mulutnya dengan serbet dan bersiap untuk bekerja. Lacey diperkirakan akan menjadi sangat sibuk setelah mendapatkan proyek Love in a Valen City. Tiba-tiba, Dawn bertanya, "Lacey, tolong carikan pekerjaan untukku di perusahaanmu. Tolong bawa aku di bawah sayapmu." Lacey terkejut. "Dawni, Anda lulusan PhD. Mengapa Anda tertarik dengan pabrik kecil saya?" Dawn menyanjungnya dan berkata, "Meskipun pabrik Anda sekarang kecil, saya percaya pada Anda. Saya yakin Anda akan menjadi pemimpin dalam industri ini dalam waktu singkat." "Apakah kamu bercanda? Dengan bantuan Marsekal Agung, bagaimana mungkin bisnisnya tidak berkembang?" Lacey berkata, "Wow, saya benar-benar tersanjung. Baiklah kalau begitu. Saya akan mempekerjakan Anda sebagai sekretaris saya. Gaji dan izin akan bekerja sesuai dengan standar tertinggi." "Terima kasih, Lacey." Zeke dan Hana segera menjadi satu-satunya yang tersisa di meja makan. Hana membersihkan meja sambil berkata, "Zeke, ulang tahun Lacey yang ke-20 akan datang beberapa hari lagi. Menurut kebiasaan keluarga Hinton, usia 20 tahun akan menjadi usia dewasa. Ini adalah peristiwa penting yang layak untuk upacara akbar." Zeke berkata, "Begitu. Kalau begitu, kita akan merayakannya dengan megah." Hana menjawab, "Bagus. Saya akan memberi tahu semua kerabat dari kampung halaman kami." Zeke terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lacey baru berusia 20 tahun. Dia 10 tahun lebih muda darinya. Dia adalah pria yang beruntung. Apa yang harus saya berikan padanya pada hari ulang tahunnya yang ke-20? Pemberian konstruksi Hamilton sebagai hadiah akan menjadi ide bagus. Tak lama kemudian, Daniel menyerahkan surat pengunduran dirinya dan kembali ke rumah. Kemudian, Zeke pergi bersama Daniel untuk mencari lokasi yang cocok untuk klinik baru. Namun, dengan Daniel yang menjadi dokter sepanjang hidupnya, dan Zeke menjadi tentara selama setengah hidupnya, mereka berdua adalah orang awam dalam berbisnis. Setelah melihat semua iklan unit dijual disewakan di jalanan, mereka bingung. Zeke tidak punya pilihan selain menelepon Evan Schneider untuk meminta nasihatnya. Evan Schneider adalah penggerak dan pengocok di industri ini. Rumor mengatakan bahwa Evan menagih kliennya puluhan juta untuk memberikan nasihat bisnisnya. Selain itu, beberapa klien bahkan tidak dapat bertemu langsung dengannya meskipun mereka telah membayar untuk sesi konseling di muka. Evan mengangkat telepon dengan nada mengancam. "Tuan Williams, apa yang membawa Anda kepada saya hari ini?" Zeke berbicara. "Evan, ayahku ingin membuka klinik kardiologi. Menurutmu, lokasi mana yang paling cocok?" Evan menjawab, "Jika Anda berbicara tentang kardiologi, pusat rumah sakit Guardian akan menjadi yang terbaik. Namun, properti itu milik pemerintah, dan akan agak sulit untuk mendapatkannya. Saya pribadi merekomendasikan United Hospital Center. Itu adalah perusahaan swasta, dan akan lebih mudah untuk mendapatkannya." Zeke berhenti di tengah jalan. "Tunggu, aku tidak meminta pendapatmu untuk mengakuisisi rumah sakit. Aku hanya ingin membuka klinik. Itu saja." Evan merasa kasihan padanya. Sungguh sia-sia bagi Dewa Jarum untuk bekerja di sebuah klinik kecil. "Kalau begitu, aku akan menyarankan distrik Merwin," saran Evan. "Ada petani yang bekerja di rumah kaca sayuran di sekitar distrik Merwin. Sayangnya, karena lingkungan kerja mereka rentan terhadap penyakit jantung. Selain itu, tidak ada rumah sakit di daerah itu. Oleh karena itu, petani harus pergi jauh hanya untuk mengunjungi dokter. Apalagi biaya konsultasi di rumah sakit itu mahal, sehingga mereka sering menolak untuk dirawat di rumah sakit. Jika Anda berencana membuka klinik kecil di daerah itu, saya yakin bisnis Anda akan bagus." Zeke mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi ke sana untuk pemeriksaan." "Tentu, Tuan Williams. Saya akan segera mengakuisisi distrik Merwin," kata Evan. Kepala Zeke mulai sakit. "Tolong jangan ikut campur dalam urusanku." "Tak punya pilihan," Evan menjawab. Oke." Setelah menutup telepon, Zeke memberi tahu Daniel keuntungan membuka klinik di distrik Merwin. Mata Daniel berbinar. Distrik Merwin memang terdengar seperti lokasi yang bagus. Namun, itu sedikit lebih jauh dari rumah kami. Lagi pula, aku tidak berpikir itu masalah besar." Zeke menjawab.
Ya, saya rasa itu juga bukan masalah besar. Kita bisa membeli villa di dekat sini. Rumah kita saat ini agak terlalu kecil untuk kita. Daniel terdiam. Ini akan membawa saya kerja keras bertahun-tahun untuk mendapatkan cukup uang hanya untuk membeli sebuah villa. Pada saat yang sama, Emily dan Madeleine melaju menuju distrik Merwin. Madeleine bertanya dengan cemas. Emily, apakah Anda yakin membuka klinik di distrik Merwin akan baik untuk bisnis ini? Emily menjawab, Bu, jangan khawatir. Saya sudah melakukan penelitian pasar. Semuanya akan baik-baik saja. Saya juga sudah meminta saran dari para profesional. Mereka semua sepakat bahwa distrik Merwin akan menjadi tempat terbaik untuk klinik kami. Madeleine merasa lega. Baik-baik saja maka. Emily melanjutkan. Oh ya, Bu. Pernahkah Anda mendengar bahwa Marsekal Agung akan bergabung dengan Forum Asosiasi TCM? Jika kita bisa meninggalkan kesan yang baik di Marsekal besar, itu akan bagus untuk kita. Madeleine tertawa. Marsekal Agung sangat unggul. Dia benar-benar di luar jangkauan kita. Jangan pernah berasumsi. Yang paling penting sekarang adalah berkenalan dengan dokter ajaib yang diperkenalkan oleh Susan. Hidup ayahmu tergantung pada dokter ajaib itu. Emily mengangguk. Tentu, saya tahu apa yang harus dilakukan. Keheningan yang mati mengikuti. Meskipun distrik Merwin adalah daerah terpencil, ada banyak unit yang dijual atau disewa. Segera, Zeke dan Daniel memperhatikan unit tertentu. Mereka membayar sewa 1 tahun di muka, dan Daniel resmi menjadi penyewa klinik tersebut. Setelah mereka memecahkan masalah terbesar mereka, selanjutnya adalah memeriksa dokumen dan menghubungi pemasok medis. Untuk membangun klinik sesegera mungkin, mereka memutuskan untuk berbagi beban kerja. Zeke akan bertanggung jawab atas dokumen, sementara Daniel akan menghubungi tim rekomendasi dan pemasok medis. Secara kebetulan, Madeleine dan Emily tiba di tempat tujuan setelah mereka pergi. Emily telah mengenali Zeke pada pandangan pertama dengan matanya yang tajam. Dia mengerutkan alisnya. Apa yang dia lakukan di sini? Setelah bertanya kepada beberapa penduduk setempat, dia menemukan bahwa Zeke dan Daniel berencana untuk membangun klinik mereka di jalan juga, tepat di seberang lokasi yang mereka pilih. Madeleine menggeram dengan gigi terkatup. Sampah itu akan bersaing untuk bisnis. Dasar brengsek, Emily mencibir. Dia masih basah di belakang telinga untuk dianggap cocok. Tapi, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka membuka klinik mereka, setidaknya di tempat ini. Madeleine tertarik dengan kata-katanya. Emily, apakah Anda punya tindakan pencegahan? Emily menjawab, Bu, tenanglah. Kami akan membiarkan mereka buka. Saya hanya akan membuat mereka menutupnya selama grand opening. Dengan cara ini, tidak hanya klinik mereka yang akan tutup, tetapi mereka juga akan mengambil keuntungan finansial. Pemukulan juga. Madeleine mengangguk. Ayo kita lakukan. Kita seharusnya memberi pelajaran pada Zeke Williams dan keluarga Hinton. Aku kesal setiap kali mengingat bagaimana dia mencampakkanmu di hari besarmu dan menikahi wanita nakal yang kurang ajar itu. Dengan satu panggilan telepon ke Evan, Zeke memiliki sertifikat pendaftaran toko, izin usaha, sertifikat keselamatan kebakaran, izin kesehatan dan keselamatan, bersama dengan semua yang dia butuhkan di ujung jarinya. Daniel tahu seluk-beluk dalam bernegosiasi dengan pemasok farmasi karena dia telah bekerja sebagai praktisi TCM sepanjang hidupnya. Dia berhasil mendapatkan kontrak pasokan dan mengatur rantai pasokan untuk berbagai obat. Di sisi lain, Dawn bertanggung jawab atas rekonstruksi tersebut. Menjadi lulusan dengan gelar PhD, dia bisa mengajukan rencana desain yang tanpa hambatan. Lacey menghubungi tim konstruksi segera setelah cetak biru selesai. Persiapan pekerjaan untuk pembukaan klinik berjalan lancar. Dalam 3 hari, mereka berhasil membangun klinik pengobatan tradisional Tiongkok, klinik peremajaan dari nol. Daniel diaduk ketika dia berdiri di depan klinik. Itu selalu menjadi mimpinya untuk memiliki klinik sendiri. Hari ini, mimpiku menjadi kenyataan. Ambisi yang membubung mulai muncul di dalam dirinya saat dia mengarahkannya ke papan bertulis. Hari ini adalah hari pembukaan. Hannah dan Dawn sama-sama datang untuk upacara pembukaan. Lacey juga telah gagal dalam jadwalnya yang padat untuk muncul di upacara pembukaan. Daniel bertanya, Lacey, sudahkah Anda memberitahu semua mitra bisnis Anda? Lacey mengangguk. Ayah, tenangkan pikiranmu.
Mereka akan muncul. Daniel lalu menoleh ke arah Hana. Apakah kamu sudah memberitahu ayah dan saudara laki-laki? Ini ketiga kalinya kamu menanyakan pertanyaan yang sama. Kamu sangat menyebalkan. Jawab Hana dengan rasa tidak sabar. Mereka sudah berjanji untuk datang. Oke, bagus sekali. Daniel menghela napas lega. Saya juga sudah mengundang beberapa rekan kerja. Mudah-mudahan mereka tidak mengecewakanku. Daniel benar-benar gugup. Dia ingin mengadakan upacara pembukaan yang megah dan megah. Oleh karena itu, saya perlu memastikan bahwa semuanya berjalan lancar. Zeke berkata dengan senyum meyakinkan. Ayah, santai saja. Aku juga mengundang beberapa teman untuk datang dan menunjukkan dukungan mereka. Daniel mengangguk. Terima kasih, Zeke. Lacey penasaran. Zeke, aku tidak tahu kau punya teman di O'Hare City. Siapa mereka? Keingintahuan Lacey bukannya tidak beralasan karena Zeke jarang berhubungan dengan keluarga dan teman-temannya. Dia telah mengikuti Emily berkeliling seperti anak anjing selama 5 tahun terakhir. Zeke melontarkan senyuman misterius. Kamu akan tahu ketika mereka tiba. Identitas teman saya pasti akan membuat Anda terpesona. Sementara itu, sebuah klinik di seberang jalan sedang dibuka untuk bisnis. Madeleine dan Emily keluar dari klinik. Semua anggota keluarga Hinton sedikit mengernyit begitu melihat kedua wanita itu. Mereka memiliki firasat buruk tentang mereka. Keluarga Clemons telah mengarahkan permusuhan mereka terhadap keluarga Hinton sejak pengantin pria meninggalkan Emily untuk Lacey. Kedua Gatek Crashers ini pasti tidak baik. Seperti yang diharapkan, sebuah van berhenti di depan klinik tempat mereka muncul. Di bawah instruksi Emily, dua pekerja membawa papan bertulisan keluar dari van dan menempelkannya di suatu tempat di atas pintu depan klinik mereka. Lainnya menurunkan popper pesta dan petasan. Prasasti klinik penyelamat sangat menarik perhatian. Keluarga Hinton mengerutkan kening mereka. Tidak hanya keluarga Clemons yang mendirikan klinik mereka di sini, tetapi mereka akan mengadakan grand opening hari ini. Niat mereka jelas seperti siang hari untuk mencuri guntur keluarga Hinton. Daniel kehilangan ketenangannya. Madeleine, apakah Anda juga mendirikan klinik di sini? Omong-omong, izin usaha kami telah terdaftar jauh lebih awal dari Anda. Daniel membalas. Mengapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya? Jika tahu, saya tidak akan membangun klinik saya di sini. Madeleine mengejek. Aku tidak akan memiliki kesempatan ini untuk mempermalukanmu jika aku mencatat sebelumnya. Daniel bertanya. Apa maksudmu? Emily menyela. Kau akan segera tahu. Dengan keberanian, dia mengakhiri kata-katanya dengan gerakan menggorok leher. Daniel semakin gelisah. Oh tidak, sepertinya mereka berencana melawan kita. Mereka bertekad untuk merusak pembukaan kita. Zeke menghiburnya. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah mengundang keju besar hari ini. Tidak ada yang bisa membuat keluarga Hinton di bawah naungan. Daniel tidak bisa mengkhawatirkan kekhawatirannya. Madeleine Clemons memiliki hubungan dengan beberapa pejabat. Saya khawatir teman-teman Anda dari industri bisnis tidak akan banyak membantu. Zeke tetap diam dengan senyum percaya diri terpampang di wajahnya. Pejabat, itu wilayah saya. Adam Hinton dan Jeremy Hinton tiba segera setelah itu. Daniel diterapkan ke sisi mereka dan menyambut kedatangan mereka. Ayah, kakak, kamu di sini. Silakan masuk. Adam Hinton bertanya dengan dingin. Berapa yang akan Anda bayarkan kepada kami karena menjadi anggota Clarkway? Daniel sedikit bingung. Kau meminta uang padaku. Bukankah kau yang seharusnya memberiku uang sebagai tanda dukungan? Tapi Anda meminta saya untuk uang. Adam Hinton menegur. Beraninya kamu membangun klinik sendiri. Kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Kata-katanya membuat wajah Daniel memerah. Dia tidak peduli jika seseorang menariknya ke bawah. Tetapi dia tidak akan membiarkan siapapun menghina profesionalismenya sebagai dokter. Dia menjawab. Ayah, apa yang salah dengan keterampilan medis saya? Apakah Anda lupa bahwa saya adalah asisten direktur rumah sakit? Adam Hinton mencibir. Kamu menjadi asisten sutradara melalui metode pintu belakang. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Daniel bingung. Dia memang menjadi asisten sutradara dengan bantuan Zeke. Namun, otoritas rumah sakit tidak akan membiarkan dia memegang posisi sebagai asisten direktur jika dia tidak mengetahui barang-barangnya. Jeremy Hinton menjadi tidak sabar. Ayah, tidak ada gunanya kita terus berlabuh dengan Daniel. Ayo kita dukung keluarga Clemons.
Mereka akan membayar kita $1.000 untuk itu. Aku yakin 100:1 Daniel akan bisa membuka kliniknya hari ini. Daniel mengingatkan saudaranya. Jeremy, apa maksudmu dengan itu? Jeremy memberi petunjuk. Kamu telah menginjak kaki seseorang. Seseorang yang tidak boleh kamu ajak main-main. Gadis itu benar-benar brengsek. Tahu. Adam Hinton dan yang lainnya berjalan menuju klinik keluarga Clemon. Emily menyambutnya dengan semangat tinggi. Tuan, Anda cukup cerdik untuk mengetahui bahwa motif sebenarnya mereka membuka klinik adalah untuk mendapatkan keuntungan. Anda bijaksana dan tegas untuk memutuskan hubungan dengan mereka demi keadilan. Salam untukmu. Adam Hinton memberikan hadiah kecil sebelum dia memasuki klinik. Emily menyombongkan diri. Daniel, bahkan orang-orang terdekatmu pun tidak percaya dengan kemampuan medismu. Namun, kamu cukup berani untuk tetap membuka klinikmu. Lacey dan keluarganya memerah karena malu dengan luka bakar Emily yang sakit. Mereka tidak kurang dari tusukan di jantung. Mereka tidak percaya bahwa kakek mereka dan paman Jeremy akan berbalik melawan mereka. Apakah mereka benar-benar keluargaku? Taruhan musuh saya akan memperlakukan saya dengan lebih belas kasihan daripada yang disebut keluarga ini. Ini akan berakibat fatal bagi reputasinya. Sebagai seorang dokter, jika rumor bahwa orang-orang tidak percaya pada keterampilan medisnya menyebar di kota, bagaimana saya masih bisa membuka klinik saya dengan reputasi buruk? Dawn, meskipun menjadi orang luar, tidak bisa membantu tetapi mengambil gada. Lacey, kakek dan paman Anda sudah bertindak terlalu jauh. Mereka masih memperlakukan keluarga Anda seperti kotoran setelah bertahun-tahun. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan memutuskan hubungan dengan mereka. Lacey menghela napas kecewa. Ini rumit. Zeke menepuk pundak Lacey untuk menghibur. Jangan khawatir, Lacey. Mereka akhirnya akan menoleh ke kita saat mereka menyadari bahwa mereka telah menembak diri mereka sendiri di kaki. Sementara itu, rekan Daniel dari rumah sakit telah tiba. Daniel menyapa mereka dengan senyum lebar. Zain, Louis, kalian sudah datang lebih dulu. Terima kasih sudah datang. Rekan-rekannya menyemburkan senyum palsu. Daniel, selamat. Kamu sekarang menjadi orang penting dalam bisnis perawatan kesehatan. Tidak ada bedanya dengan pekerjaan lain. Kami semua hanya bekerja untuk mencari nafkah. Silakan masuk, kata Daniel dengan rendah hati. Namun, rekan-rekannya tampak bingung dengan pemeliharaannya. Maaf, Daniel. Kami masih punya rencana nanti jadi kami tidak bisa tinggal di sini. Daniel kecewa. Oh, tidak apa-apa. Bahkan sebelum dia menyadarinya, rekan-rekannya telah berjalan menuju keluarga Clemons. Nyonya Clemons, selamat. Wow, Mrs. Clemons. Skala klinik Anda lebih besar dari yang saya kira. Dengan keterampilan medis terbaik Madeleine, saya yakin ini hanya masalah waktu bagi Anda untuk memperluas klinik Anda dan menyingkirkan rumah sakit Heartland. Senyum Madeleine semakin lebar. Haha, kalian menyanjungku. Tapi mencari keuntungan bukanlah tujuanku dengan klinik. Aku hanya memenuhi tugasku sebagai dokter untuk menyelamatkan nyawa. Rekan-rekannya terkesan. Anda adalah contoh industri perawatan kesehatan. Madeleine mengundang sekelompok orang itu ke klinik dan memberi Daniel senyum kotor. Daniel berdiri diam karena malu. Madeleine kejam dalam memburu tamunya di depan matanya sendiri. Hannah tidak puas dengan kekejaman Daniel. Ini yang disebut temanmu. Mereka baru saja menamparkan wajahmu. Tidak heran orang-orang meremehkanmu. Daniel terprovokasi. Diam, paling buruk. Aku akan menutup klinik saja. Bukan masalah besar. Hannah membentak. Yang kamu lakukan hanyalah melampiaskannya pada keluargamu setiap kali kamu menyamarkan oleh orang lain. Kamu benar-benar mengoceh. Zeke menenangkan mereka untuk mencegah mereka bertengkar. Ayah, ibu, tenanglah. Mereka akan menendang diri sendiri atas apa yang telah mereka lakukan. Keluarga Hinton menghela napas putus asa. Akankah mereka benar-benar kembali? Kemungkinan besar kita akan menjadi orang yang memohon mereka untuk menginjakkan kaki di klinik kita. Sementara itu, sebuah Audi hitam mencolok berhenti di depan klinik dan seorang pria dengan pengaturan jas turun dari mobil. Daniel menjadi cerah begitu melihat pria itu. Apakah itu Wilbur Wachinski? Kepala bagian dari Drug Administration. Mengapa dia ada di sini? Daniel menyambutnya dengan penuh hormat. Kepala Seksi Wilbur. Kehadiran Anda membawa cahaya ke klinik saya yang sederhana. Dia secara tidak sadar berasumsi bahwa Wilbur datang untuk mendukungnya. Wilbur mengangguk jauh.
Saya hanya lewat di sini jadi saya memutuskan untuk mampir. Kepala bagian. Silakan datang di. Lacey. Membawa kepala bagian teh, kata Daniel. Baiklah, kepala seksi. Masuklah untuk minum teh. Lacey menurut dan membawa Wilbur ke klinik. Daniel berbisik pada Zeke. Jadi, dia adalah keju besar yang kamu undang. Aku tidak tahu kamu punya koneksi di industri perawatan kesehatan. Zeke menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak mengundangnya. Dia tidak layak untuk saya undang secara pribadi. Daniel menutupi dirinya sendiri. Aneh. Aku juga tidak punya hubungan dekat dengannya. Aku heran kenapa dia datang dan mendukungku. Daniel Hinton, masuk ke sini. Tiba-tiba, Wilbur berteriak dari dalam klinik. Kemarahan dalam suaranya sangat jelas. Jantung Daniel langsung jatuh dan dia dibangun kembali ke klinik. Kepala seksi. Ada apa? Wilbur menunjuk tumpukan obat tradisional sambil menegur. Ini adalah obat-obatan yang dikendalikan untuk tujuan tertentu yang harus didaftarkan di Drug Administration. Adalah hukum untuk menjual atau mengelola obat-obatan ini sebelum mendaftar di FDA. Sesuai peraturan, kami harus menutup klinik Anda. Apa? Daniel menjadi dingin saat dia memproses kata-kata Wilbur. Karirnya di industri perawatan kesehatan akan hancur jika kliniknya ditutup pada hari pertama pembukaannya. Penghidupannya akan hancur. Daniel segera menjelaskan. Kepala seksi, saya telah mendaftarkan obat-obatan ini. Anda yang membantu saya mendaftar. Tidakkah Anda ingat? Wilbur melengkungkan bibirnya menjadi senyuman dingin. Memangnya, aku tidak ingat melakukannya sama sekali. Kamu pasti salah mengingatnya. Wajah Daniel penuh dengan keputusasaan dan sebuah pikiran muncul di pikiran ketika dia melihat senyum dingin Wilbur. Brengsek, Madeleine pasti berkolusi dengan Wilbur untuk merusak prosedur pendaftaran obat-obatan terlarang. Itu meyakinkannya bahwa kualitasnya benar ketika dia mengingat Madeleine baru saja menyebutkan tentang penutupan kliniknya. Hana menekan tombol panik ketika dia menawarkan setumpuk uang kepada Wilbur di bawah meja. Kepala seksi, ini semua salah Daniel. Maafkan dia, kami akan menyelesaikan pendaftaran. Bisakah Anda mengirimkannya ke kami? Wilbur melirik tumpukan uang tunai dan mencemooh Hana. Apakah Anda pikir saya seorang pengemis yang dapat Anda singkirkan dari saya dengan sejumlah kecil uang tunai ini? Kemudian, dia menambahkan, 10.000. Dan kali ini saya akan menutup mata. Hana menyukainya karena dia membenci setiap sen yang diperoleh dengan susah payah dihabiskan untuk Wilbur. Daniel harus bekerja siang dan malam di kliniknya untuk mendapatkan 10.000. Wilbur menganggap dia tidak untuk tawarannya sehingga dia memberi mereka ultimatum. Tutup klinik Anda segera. Atau Anda akan menemukan diri Anda di pengadilan dan akhirnya di penjara. Pengadilan, penjara. Daniel resah dengan peringatan Wilbur. Aku akan menutupnya. Aku akan mematikannya sekarang juga. Dia lebih suka klinik ditutup daripada di penjara. Wilbur mencibir dan hendak menuju ke klinik Clemons ketika Zeke tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kepala seksi Wilbur. Saya melihat bahwa Anda menjanjikan dengan kesombongan Anda. Namun, Anda hanya menggali lubang untuk diri sendiri. Saya akan memberikan kesempatan untuk meminta maaf sekarang dan saya akan memaafkanmu atas kekasaranmu. Wilbur bingung. Siapa kamu? Zeke menjawab. Saya suami Lacey. Wilbur mencemooh. Oh, aku melihat. Anda sedang Daniel putra mertua. Pelaku di bawah masa percobaan. Beraninya kau begitu menghormati seorang pejabat. Anda lebih baik berperilaku sendiri. Atau aku bisa mengirim Anda reformasi kembali ke penjara. Bagus. Kamu bertanya. Zeke pura-pura tersenyum dan berkata. Yah, sepertinya Drug Administration rusak sehingga membuat kepala seksi kecil sepertimu bertindak dengan cara seperti itu. Lacey menerapkan ke sisinya dan mengadakan Zeke kembali dengan menarik sedikit pada kemejanya. Zeke. Tidak, Wilbur pasti akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka jika Zeke terus memprovokasi dia. Madeleine menyapa Wilbur yang berjalan mondar-mandir ke tiba-tiba. Kepala seksi, suatu kehormatan Anda ada di sini. Silakan masuk. Wilbur mengangguk. Madeleine, Anda mendapat dukungan penuh dari saya. Saya memiliki harapan besar untuk Anda dan klinik Anda dibandingkan dengan mereka yang berusaha keras untuk bersaing dengan Anda. Saya senang mendengar kata-kata Anda. Kepala seksi. Masuklah. Madeleine memimpin Wilbur ke kliniknya. Emily mencibir. Daniel, klinikmu akan ditutup pada hari pertama pembukaannya. Ini pasti klinik yang paling berumur pendek di dunia.
Haha, aku akan mati tertawa. Hahaha. Daniel mencuitkan giginya. Emily Clemons. Jadi ini konspirasi keluargamu. Kalian kejam. Emily membentak. Kamu hanyalah seorang munafik bermuka dua. Bukankah putrimu kejam terhadapku ketika dia mengambil mantan pertunanganku dariku? Tapi aku tetap harus berterima kasih padanya karena telah mendaur ulang barang bekasku. Atau ibuku masih akan menjadi budak dapur rumah sakit. Emily berjalan kembali ke klinik keluarga Clemon untuk menjamu tamunya. Kau, Daniel tergagap. Dia berbusa di mulutnya. Klinik Clemons ramai dengan gangguan dan kegembiraan. Para pekerja yang disewa oleh Clemons yang menyalakan petasan dan jaminan pembukaan mereka menarik warga kota ke klinik mereka. Sebagai perbandingan, klinik Hinton sepi. Mereka sudah memasang daun jendela. Orang-orang kota yang berleher karet di jalan tertarik dengan kontras yang mencolok antara kedua klinik itu. Daniel sangat malu. Dia berharap bisa menggali lubang dan bersembunyi. Ayo pergi dari sini, Daniel berkata dengan benjolan di tenggorokannya. Lacey menghiburnya. Ayah, tidak apa-apa untuk menutup klinik. Kamu tidak perlu khawatir tentang biaya mata pencaharian. Aku akan menjagamu. Kau putri yang sangat baik. Daniel memaksakan sebuah senyuman. Sebenarnya, dia tidak membuka klinik untuk mencari keuntungan tetapi untuk memenuhi mimpi yang telah dia kejar sepanjang hidupnya. Hari ini, mimpinya hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, dia mendengar suara Zeke. Ayah, tamu kita belum datang. Ini belum waktunya untuk pergi. Daniel berbicara dengan nada rendah. Kami telah menutup klinik. Itu akan mengubah apa-apa bahkan jika tamu Anda tiba. Anda harus memberitahu teman Anda bahwa mereka tidak perlu datang. Zeke menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Mereka sudah tiba. Mereka telah datang. Di mana mereka? Keluarga Hinton tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, iring-iringan mobil hitam mencolok berhenti di depan klinik mereka. Itu adalah iring-iringan yang terdiri dari mobil-mobil mewah di mana yang paling murah di antara mereka adalah Mercedes-Benz S-Class yang harganya lebih dari 1 juta. Sekelompok pria berjas turun dari mobil dengan Evan Schneider memimpin. Di belakangnya ada mitra bisnis keluarga Schneider, mereka semua adalah roda besar di dunia bisnis. Apakah Tuan Schneider ada di sini untuk menyelidiki lokasi salah satu proyeknya? Daniel datang karena tidak terpikirkan bahwa mereka ada di sini untuk mendukungnya. Evan Schneider melontarkan pandangan di lingkungannya sebelum ia berjalan menuju Daniel dan menggenggam tangan Daniel dengan semangat. Tuan Hinton. Maafkan saya karena datang terlambat. Saya harap Anda tidak menunda upacara pembukaan karena saya. Hah, Daniel tercengang. Tuan Schneider, Anda di sini untuk mendukung saya. Evan mengangguk. Ya, dengan sapuan lengan. Bawahannya berjalan ke arah mereka sambil memegang setumpuk hadiah yang menjulang tinggi di lengan. Hadiah uang 10 juta. Stan bunga besar. Dan sekeranjang hadiah dari Evan Schneider dari kota O'Hare. Hadiah uang 8 juta. Karangan bunga, dan sekeranjang hadiah dari Tim Walker dari kota O'Hare. Hadiah uang 6 juta, karangan bunga, dan sekeranjang hadiah dari Lambert Johnson dari Risco City. Buket bunga dan rahang orang banyak yang jatuh. Merupakan suatu kehormatan besar untuk memiliki orang terkaya di kota O'Hare menunjukkan dukungan pada upacara pembukaan sebuah klinik kecil. Selain itu, mereka telah memberikan nilai jutaan hadiah moneter. Pendapatan dari menjalankan klinik apa-apa dibandingkan dengan hadiah moneter yang diterima selama upacara pembukaan. Selain itu, kesempatan menerima stan bunga dari orang terkaya di kota O'Hare sangat berharga. Akhirnya, Lacey berhasil menenangkan diri. Ayah, bagaimana kalau kita mengundang Tuan Schneider ke dalam untuk minum teh? Daniel kembali sadar dan mulai terbata-bata. Tuan Schneider, tolong, silakan masuk. Zeke sangat baik untuk mengingatkannya. Ayah, aku khawatir kita tidak bisa masuk. Klinik kami telah ditutup. Tidakkah kamu ingat? Jantung Evan Schneider berdetak kencang ketika dia melihat penutup jendela yang terkunci. Brengsek, siapa orang tolol yang berani menutup klinik Ten Williams? Dia menggali kuburnya sendiri. Daniel bingung ketika beberapa mobil berhenti dipertahankan. Tidak ada yang istimewa dengan mobil-mobil itu. Tetapi nomor plat mobil menunjukkan status sosial yang tinggi dari para penumpang di dalamnya. Itu kendaraan dinas negara. Daniel terperanjat saat melihat Liam George, Direktur Biro Industri dan Komersial, turun dari mobil, ditemani pejabat lainnya.
Daniel hendak menyapa Liam George ketika dia ingat dia masih diperlukan untuk menjaga perusahaan Evan. Dia bingung. Evan sepertinya menyadari kekhawatiran Daniel. Jadi dia berkata, "Tuan Hinton, silakan menyapa mereka. Saya bisa mengatur diri saya sendiri." Daniel mengangguk dan kemudian berlari ke arah Liam George. "Oh, Tuan George. Selamat datang. Apa yang membawamu ke sini?" Liam berpose sederhana saat dia berjabat tangan dengan Daniel. "Tuan Hinton, saya harap Anda tidak menyetujui saya muncul tanpa diundang." Daniel dengan cepat menjawab, "Tentu saja tidak, Tuan George. Suatu kehormatan Anda ada di sini. Silakan masuk." Liam tipis tersenyum. "Jangan terburu-buru. Lewis, ambilkan aku hadiahnya." Sekretarisnya membawa papan bertulis, "Tuan Hinton, ini hadiah untuk pembukaan Anda." Kata-kata klinik kemanusiaan terukir di papan dengan Biro Industri dan Komersial terukir jelas di bagian bawah. Itu adalah pengakuan resmi oleh pemerintah negara bagian yang bisa membangun reputasinya. Daniel sangat senang. Dia hampir tidak bisa menahan diri karena dia tahu dengan jelas bahwa reputasi yang baik adalah yang paling penting bagi sebuah klinik. Liam George memberikan Daniel sebuah panji sebagai tanda kehormatan. "Pak Hinton, ini hadiah kecil dari saya." Daniel menyambut dengan tangan gemetar. "Tuan George, saya. RMM. Silakan masuk." Daniel kehilangan kata-kata ketika dia menerima papan bertulis dan panji. Zeke mengingatkannya. Ayah lupa bahwa klinik kami telah ditutup." "Apa? Beraninya seseorang menutup klinik Marsekal Agung?" Wajah Liam George memucat saat dia melirik pintu masuk klinik. Kemudian, dia bertanya, "Tuan Hinton, siapa yang menutup klinik Anda?" Daniel menjawab, "Kepala Seksi Wilbur dari Drug Administration. Dia berkata bahwa obat-obatan terlarang kami tidak terdaftar. Tetapi saya yakin saya telah menyelesaikan prosedur pendaftaran." "Wilbur, saya tidak ingat orang ini. Tapi Leo Kingston, Direktur Drug Administration akan segera tiba." Liam meyakinkannya. "Jangan khawatir. Aku akan meminta untuk memeriksa bawahannya. Dia seharusnya menjaga integritas bawahannya." Segera, dua kelompok orang lain tiba. Di antara mereka adalah Dylan Dixon, Kepala Kantor Polisi Distrik Merwin. Daniel akan resah jika bertemu Dylan Dixon di hari lain. Tapi bukan hari ini. Dia berhasil menguasai ketenangannya ketika dia melihat Dylan Dixon setelah bertemu pemain besar seperti Liam George dan Evan Schneider. Dylan cukup cerdik untuk berjalan di belakang mereka sebagai salah satu rombongan mereka setelah dia menyapa Daniel. Kelompok orang lainnya dipimpin oleh Leo Kingston, Direktur Drug Administration. Daniel menelan salamnya ketika Evan tiba-tiba mencela Leo. "Leo, beraninya kamu muncul." Liam juga membombardirnya. "Lihatlah apa yang telah kamu lakukan hari ini. Kamu sangat mengecewakan." Leo bingung. Apakah kalian tidak puas dengan hadiah pembuka yang saya bawa?" "Sebenarnya, saya sudah menyiapkan yang lain." Liam menyelanya. "Ini tidak ada izin dengan hadiah pembukaanmu. Ini petugas bawahanmu. Wilbur, dia telah menutup klinik Mer. Hinton, apa?" Leo sangat marah. "Wilbur, dia benar-benar idiot. Saya telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah pendaftaran dengan Tuan Hinton sebelum saya datang. Beraninya dia menutup klinik Tuan Hinton. Tuan Hinton, maafkan saya. Petugas bawahan saya yang bodoh telah menyebabkan banyak masalah bagi Anda. Saya akan meminta pertanggungjawaban Wilbur atas kesalahannya. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk membuka klinik Anda. Anda memegang kata-kata saya." Daniel sangat berterima kasih. "Terima kasih, Tuan Kingston. Saya menghargai pengertian Anda." Kemudian, dia membuka ranah roll dan membawa tamunya ke klinik. Lacey menghentikan Zeke yang hendak masuk dan berkata, "Tamu-tamu kita semua adalah orang-orang hebat. Tidakkah kamu akan menjelaskan kepadaku mengapa mereka semua ada di sini?" Zeke menjawab dengan wajah polos. "Mereka di sini hanya untuk mendukung ayah." "Tentu saja aku tahu mereka di sini untuk mendukung ayah." Lacey mendesaknya untuk sebuah jawaban. "Maksudku, mengapa mereka bersedia datang dan mendukungnya?" Fajar mendekati keduanya dan berkata, "Lacey, ayolah. Para tamu sudah menunggu. Kalian bisa bicara nanti." Lacey mengangguk. Aku akan membantu menerima tamu." Fajar berbalik ke punggung dan menjahitkan mata pada Zeke saat dia membawa Lacey ke klinik. "Kakak ipar, aku baru saja mengeluarkanmu dari masalah besar.
Anda menggunakan saya satu. Marsekal Agung bersenang-senang bersamaku. Aku bisa membual tentang seumur hidup ini. Di dalam klinik Clemons, Emily telah mendudukkan tamunya sebelum berjalan keluar dari klinik. Dia perlu memberi perintah ke restoran untuk menyajikan hidangan. Saat itulah dia menyadari bahwa klinik Hinton tetap buka. Dia melontarkan senyuman licik. Kalian yang bertanya, jangan salahkan aku setelah itu karena kejam. Dia menelusuri kembali langkahnya kembali ke kliniknya dan menemukan Wilbur. Tuan Wilbur, sepertinya orang-orang tidak menganggap serius kata-kata Anda. Wilbur tidak mengerti. Emily, apa yang kamu bicarakan? Emily menjawab, keluarga Hinton telah membuka klinik mereka lagi meskipun Anda telah diperingatkan. Saya pikir mereka menantang otoritas Anda. Wilbur menamparkan ke atas meja. Para bajingan itu, aku akan memberi mereka pelajaran. Wilbur kemudian berjalan menuju klinik Hinton. Matanya berkilat permusuhan. Para tamu yang tersisa telah kehilangan minat pada teh mereka. Mereka berkerumun keluar dari klinik dan nenek moyang keluarga Hinton bahan tertawaan hari ini. Wilbur mendekati klinik keluarga Hinton dan berteriak, Daniel Hinton, keluar sekarang juga. Dia mendengar langkah kaki dan saat berikutnya sekelompok orang muncul. Mereka semua mengenakan jas dan menampilkan aura yang mengintimidasi. Tamu-tamu Clemons menatap kagum saat mereka meletakkan jari mereka pada identitas mereka. Evan Schneider, orang terkaya di kota O'Hare. Liam George, Direktur Biro Industri dan Perdagangan. Leo Kingston, Direktur Administrasi Obat. Dylan Dixon, Kepala Kantor Polisi Distrik Merwin. Astaga! Semua orang hebat ini telah melintasi kota untuk bertemu di klinik Hinton. Masing-masing dari mereka adalah ikan besar di wilayah mereka sendiri. Mereka tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang paling menonjol dan berpengaruh di kota O'Hare. Tamu-tamu Clemons buruk jika dibandingkan dengan orang-orang ini. Bagi mereka, Daniel hanyalah seorang dokter biasa. Itu mengejutkan mereka seperti bau tiba-tiba bahwa Daniel sangat ahli dalam berjejaring. Mereka semua berharap bisa melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk menghentikan diri mereka dari mendukung Clemons. Daniel siap saat dia menghadapi Wilbur. Kepala Seksi Wilbur. Ada apa? Wilbur berada di ambang gangguan saraf. Leo Kingston. Atasannya. Cukup kuat untuk menghancurkannya seperti semut. Belum lagi hadiah mempengaruhi lainnya. Daniel. Maksudku, Tuan Hinton. Selamat atas pembukaanmu. Kata Wilbur. Suaranya bergetar. Dia mengeluarkan setumpuk uang tunai dari sakunya dan mendorongnya ke arah Daniel. Ini hadiah kecilku. Terimalah. Namun, Daniel menolaknya. Kepala Seksi Wilbur. Aku ingat kaulah yang baru saja menutup klinikku. Kenapa kau tiba-tiba memberiku hadiah pembuka? Wilbur basah oleh keringat. Itu hanya lelucon. Aku hanya bercanda. Leo Kingston memarahinya dengan kasar. Dasar bodoh. Bagaimana bisa kau begitu tidak bertanggung jawab? Wilbur, kamu akan didakwa atas izin dan kelalaian dalam tugasmu. Kamu akan menjual. Sekarang, pergilah. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.